Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita membuat seluruh komponen yang kira-kira akan digunakan atau dibutuhkan, langkah selanjutnya kita akan memulai UI design. Caranya kita tambahkan dulu pick baru untuk UI design. Silakan pada menu sebelah kiri klik saja add new pick. Kemudian kita beri nama UI design ini. Kemudian kita tambahkan frame, ya klik saja frame di sini atau tekan tombol F. Kita pilih desktop ya. Oke. Kemudian kita rename terlebih dahulu. Oke, kita beri nama UI design. Selanjutnya kita masuk ke menu desain, properti desain di sini ya. Kita buat ukurannya biar menyesuaikan dengan ukuran yang ada di Bootstrap. Kita buat 1180. Kemudian kita coba tambahkan sebuah grid ya untuk memastikan apakah ukurannya sudah sesuai atau belum. Pada properties layout guide silakan tambahkan add layout. Kemudian ubah aturannya menjadi kolom. Kemudian tipenya di tengah, untuk lebarnya adalah 80, jumlah gridnya 12, ini sesuai dengan di Bootstrap. Gutternya 20. Oke. Jika sudah, kita tutup. Nah, ini adalah ukuran layout grid yang ada di Bootstrap. Jadi nanti kita desainnya itu di pas di yang berwarna merah ini. Oke. Nah, ini kalau ukurannya atau lebarnya menggunakan 1440, nah kita tetap desainnya usahakan di dalam yang berwarna merah ini. Oke, saya kembalikan menjadi 1180. Oke. Langkah awal yang kita lakukan di sini, kita membuat navbar dulu ya. Kita membuat navbar, caranya di bagian navbar saya nantinya akan saya tambahkan sebuah logo, di mana di bagian komponen kita sudah membuat logo di sini ya, ada satu komponen. Nah, jadi tinggal saya panggil aja asetnya di bagian aset. Ini ada logo, kita pilih. Oke, propertinya saya pilih logo yang saya gunakan, kemudian saya tekan insert. Oke, berikutnya ini saya ubah dulu ukurannya biar tidak terlalu besar. Atau teman-teman bisa melihat di bagian file logo. Nah, logonya harus masuk ke di dalamnya UI design di dalam frame. Kemudian tekan tombol present. Oke, ini adalah hasilnya. Ya. Oke, logonya sudah masuk. Kita kembali ke Figma. Kemudian kita beri nama ya. Saya beri nama misalkan Edge Creative. Kalau kebesaran bisa dilihat langsung ya di bagian sini. Jadi nanti kelihatan. Ini saya taruh di sini misalkan. Oke, tulisannya saya buat tebal ya, semi bold. Ini. Oke, jika sudah saya jadikan sebuah layout ya, sebuah frame. Klik kanan, add auto layout. Oke, jadi frame baru ya. Ini saya kasih nama frame logo. Sebelumnya untuk
nama project kita ini belum saya beri nama, saya kasih sekarang menjadi nama web profile. Oke, sudah. Nah, ini kemudian berikutnya saya akan membuat menu navbar di sini ya. Oke, saya tambahkan atau saya panggil dari aset ya. Di sini ada navbar, saya masukkan. Oh, saya drag and drop begini. Saya rubah dulu namanya, klik 2 kali. Home. Oke, saya lihat dulu hasilnya. Oke, kenapa tidak tampil? Kita lihat di file. Navbar. Ini harusnya sudah keluar karena di dalam UI design. Oke, kita coba jalankan kembali. Nah, ini sudah keluar ya. Ini ada efek hover. Oke, sudah keluar. Oke, saya lanjutkan. Kemudian ini kita duplicate, tekan Ctrl D, drag and drop aja sebelah kirinya, sebelah kanannya ya. Kemudian Ctrl D, Ctrl D. Ini skill, project, kontak, Facebook. Nah, seperti ini. Sekarang kita rubah namanya out, skill, project, kontak, ini Facebook. Lebih seperti ini. Kita atur dulu spasinya. Oke, kita blok dulu, kita kasih coba kita lupa lebarnya. Oke, kita blok lagi, kita kasih spasinya 20. Oke, ini karena ada ini, saya geser aja ini seperti ini. Nah, jaraknya bersama 20, 20, 20 ya. Nah, kalau seperti ini. Ini terlalu besar ini. Ini bisa saya kecilkan untuk width-nya, saya buat 80. Saya kurangi lagi 60. Ini saya rasa cukup, output-nya juga begitu. 70. Home. Cek sudah Facebook-nya, ini masih kurang, saya tambahkan 140. Kontaknya, oke cukup. Saya blok lagi. Sheet-nya saya buat 20. Oke. Teruskan dulu. Saya kasih tambahan lagi spasinya. 30. Oke, saya rasa cukup. Oke, jika sudah kita blok seperti ini, kemudian kita jadikan satu frame. Kita beri nama frame navbar. Oke, hasilnya bisa kita lihat langsung.
di runningnya tadi. Oke, berikutnya bagian navbar ini kita taruh di bagian yang paling atas ya. Sebelumnya kita jadikan semuanya menjadi satu frame baru, kita klik kanan add auto layout. Nah, seperti ini. Geser. Oke, kita atur dulu ukurannya 1180 ya, paskan dulu. Oke, kemudian untuk auto layout-nya kita 231 ya. Jadi menunya nanti di posisi tengah. White-nya kita kembalikan 1180. Kemudian paddingnya kita kasih tambah misalkan 20. 30. Untuk gap-nya coba saya kasih 50 bagaimana? Oke. Kita lihat dulu hasilnya. Oke, kurang ke bawah ya. Untuk menurunkan, kita atur dulu di bagian padding. Kita buat misalkan 50. Mau terlalu ke bawah, kita buat 20. Untuk gap-nya saya buat misalkan 80. Tingginya 78, misalkan saya buat ini 65. 78 ya, proporsinya 78. Oke, kita lihat. Oke. Oke, sudah jadi ya. Kembali ke Figma. Oke, teman-teman juga bisa mengatur ini ya untuk posisi ya, itu bisa. Nah, ini ke tengah. Oke, kita lihat. Yang ke kreatif belum. Oke, kita lihat. Oke, jadi nanti silakan disesuaikan, menyesuaikan kondisi website masing-masing. Ini jika tulisannya terlalu besar, bisa lebih dikecilkan ya. Klik aja. Fontnya nanti bisa dirubah misalkan 16. Ini juga sama, buat 16. Ini dibuat 16. Oke, kita lihat. Oke, lebih kelihatan bagus ya. Oke. Gap-nya saya kurangi, tidak terlalu jauh.
Kalau saya buat 5. Oke, silakan untuk menyesuaikan masing-masing. Oke, seperti ini. Oke, saya rasa sudah cukup untuk desain navbar saya. Kemudian misalkan navbarnya akan saya buat menjadi warna hitam. Kita tinggal pilih fill di sini, atau bisa menggunakan library yang ada. Klik di sini, terus kita pilih secondary color yang sudah kita buat pada pertemuan sebelumnya terkait dengan color. Oke, seperti ini. Kemudian untuk tulisannya juga sama, frame logo, kita pilih add kreatif. Untuk tulisan kita buat warna, misalkan warna putih, ya, kita invert color. Kemudian untuk yang teks home, kita buat semuanya warna putih. Oke, atau bisa ini kita hapus, kita tambahkan database kita. Nah, seperti ini. Ini lebih cepat. Nah, oke. Oke, kita bisa lihat di hasilnya. Oke, saya rasa sudah cukup desain dari navbar yang untuk website saya. Oke, berikutnya saya bisa menambahkan atau membuat hero section bagian sini. Untuk hero section banyak yang bisa kita lakukan ya. Jadi kita butuh misalkan kalau desain saya kasih gambar ya, terus kemudian ada ucapan selamat datang dan lain sebagainya, maka saya butuh sebuah image ya. Oke, untuk UI design saya siapkan dulu. Saya buatkan dulu sebuah rectangle ya sini. Oke, saya buat dulu aja. Lebarnya 1180 dengan ketinggian misalkan 600. Oke, saya lihat dulu hasilnya. Ini hasilnya. Terlalu tinggi ya. Saya buat 500. Cukuplah. Saya cukup. Nah, ini. Kemudian ini saya kasih image. Silakan teman-teman bisa ambil image dari komponen yang sudah atau dari tahapan sebelumnya ya, dari moodboard. Nah, silakan. Ini ada aset-aset. Nah, agar ini bisa masuk ke aset ya, seperti ini, maka kita harus membuat ini menjadi sebuah komponen. Caranya bagaimana? Silakan di blok, kemudian pilih create component set. Di sini nanti di bagian aset akan muncul komponen aset ya dari moodboard. Kemudian kita kembali ke file, ke UI design. Teman-teman tinggal menambahkan moodboard-nya. Oke, misalkan untuk bagian hero saya kasih gambar ini. Saya tinggal insert. Nah, ini
tinggal saya sesuaikan saja ini. Kita bisa melalui layoutnya ini. Oke. Oke, hasilnya kurang lebih seperti ini. Oh, belum tampil, kenapa? Kita cek lagi di bagian file. Nah, komponennya masih di luar frame. Jadi ini harus saya geser, saya masukkan sini. Saya geser lagi. Nah, oke, saya lihat. Oke, sudah masuk ya. Tinggal saya tambahkan tulisan sesuai dengan desain yang pertama kali saya rancang. Oke, sebelum itu ini saya buat frame saja ya, atau nanti kita tulis dulu, setelah itu diblok, jadikan sebuah frame. Ya, jadi langkah selanjutnya silakan tambahkan teks sesuai dengan desain kita ya, desain di wireframe kita. Misalkan selamat datang. Ubah ukurannya. Oke, untuk tulisannya bisa gunakan warna putih atau warna yang lain, silakan. Oke, ini ya, jadi hasilnya akan seperti ini. Ya, kalau mau menambahkan button, nanti tinggal di aset, di bagian komponen, nah ini ada button. Nah, oke, mungkin cukup untuk video pertemuan kali ini. Silakan dicoba sampai nanti pembuatan footer. Jadi ini akan terus ke bawah. Nah, jadi untuk menjadikan frame-nya ini terus ke bawah, teman-teman bisa pilih UI desainnya, kemudian height-nya diatur, disesuaikan. Misalkan ditambahi ya, misalkan 1000, 2000. Nah, dia akan terus ke bawah sampai benar sesuai yang kita butuhkan. Ini buttonnya juga masih di luar, jadi untuk bisa dilihat di present, jadi kita masukkan di frame. Jadi nanti tampilnya seperti ini. Oke, baik, terima kasih. Sekian untuk video kita pada pertemuan pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.